Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Titi Swatarina dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang simulasi investasi deposito Bank DKI dengan menggunakan perhitungan bunga majemuk. Tujuannya itu menganalisis akhir-akhir investasi deposito Bank DKI sebesar 750 juta selama 8 tahun untuk membeli mobil impian dengan metode bunga majemuk. Jadi dalam studi kasus ini, kami mengambil contoh investasi dari awal sebesar 750 juta yang disimpan dalam deposito Bank DKI selama 8 tahun. Tujuannya, dana tersebut akan digunakan untuk membeli mobil impian di masa depan. Fokus utama kami yaitu menghitung berapa hasil bunga majemuk dari investasi ini dan berapa dana awal yang dibutuhkan saat ini agar tujuan itu bisa tercapai. Boleh di next. Sebelum masuk ke materi, izin saya memperkenalkan anggota kami. Saya Syaifah Kahfi sebagai pembuka dan penutup jalannya presentasi. Lalu ada Musdalifah Sofian, Vela Rija Jibni, selanjutnya ada Hazrah Nabila, dan yang terakhir ada Ratu Aurora. Boleh di next. Oke, selanjutnya kenapa kami memilih Bank DKI? Karena berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan publik di Jakarta. Sebagai bank milik daerah, Bank DKI ini berkontribusi pada berbagai program pemerintah seperti pembiayaan UMKM dan infrastruktur daerah. Bank DKI juga menarik karena memiliki reputasi yang stabil dan terpercaya sebagai bank pembangunan daerah serta aktif mendorong inklusi keuangan dan inovasi digital melalui layanan seperti mobile banking dan integrasi e-wallet. Dan karena lokasinya ini juga di pusat ibu kota, yang menjadikan Bank DKI ini tuh strategis untuk pengembangan jaringan profesional dan kontribusi nyata terhadap masyarakat Jakarta. Lalu selanjutnya ini suku bunga. eh, Jenis depositnya itu jakwan dan jumlah dananya itu 750 juta, jangka waktunya 12 bulan dan suku bunganya 4% per tahun. Ini kita ngambil bunga per 1 tahun. Nah, bisa dilihat bahwa hasil ini menunjukkan total bunga sebesar 290 juta 500 sekian. Jadi saldo akhir pokok ditambah bunga 779 juta 500 sekian. Jadi setelah 12 bulan uang 750 juta tadi itu akan bertambah menjadi 779 juta 500 sekian. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil perhitungan nilai akhir atau future value dari simpanan deposito kami. Pertama-tama, kami menggunakan data dasar yang diperoleh dari simulasi di website resmi Bank DKI. Dari simulasi tersebut, diketahui bahwa suku bunga tahunan yang berlaku adalah 4% atau 0,04 dengan jangka waktu 12 bulan atau setara 1 tahun. Namun, seperti pada instruksinya, saya juga akan membuat perhitungan terkait jangka waktu semester, kuartal, dan bulanan. Kemudian, modal awal yang kami asumsikan adalah sebesar 750 juta dengan jangka waktu investasi selama 8 tahun. Nah, untuk menghitung nilai akhirnya, kami menggunakan rumus bunga majemuk, yaitu future value sama dengan P1 tambah R bagi M pangkat M kali T, di mana P itu adalah modal awal, R adalah suku bunga tahunan, lalu M menunjukkan frekuensi pemajemukan bunganya, dan T adalah waktu atau lamanya investasi. Dengan substitusi nilai ke dalam rumus, maka dihasilkan 750 juta dikali 1 ditambah 0,04 dibagi 1, lalu dipangkatkan dengan 1 dikali 8. Hasilnya adalah 1.026.450.000 jika bunga dimajemukkan setahun sekali. Bisa di next. Selanjutnya, pada slide ini dapat dilihat perbandingan hasil jika bunga dimajemukkan lebih sering, yaitu
senilai semesteran, kuartalan, dan bulanan. Dari tabel terlihat bahwa untuk tahunan nilainya sekitar 1,26 juta 450.000. Lalu pada semesteran naik menjadi 1.029 juta. Lalu pada kuartalan menjadi 1 miliar 31 juta dan pada bulanan mencapai 1.036 juta. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering bunga dimajemukan, semakin tinggi nilai akhir depositonya, karena bunga yang dihasilkan juga ikut menghasilkan bunga pada periode-periode berikutnya. Fenomena ini disebut dengan efek berbunga atau compound interest effect. Jadi bisa kita simpulin bahwa frekuensi pemajemukan bunga memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil investasi jangka panjang. Meskipun perbedaannya terlihat kecil setiap tahun dalam jangka waktu panjang seperti 8 tahun. Dampaknya cukup terasa terhadap total nilai akhirnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai perhitungan nilai akhir deposito. Selanjutnya, anggota kelompok berikutnya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan efektif annual rate-nya dan berapa besar dana yang perlu disediakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efektif annual rate atau disingkat menjadi EAR. EAR ini digunakan untuk mengetahui tingkat bunga tahunan yang sebenarnya diterima. Setelah memperhitungkan efek bunga majemuk atau compound interest-nya. Di sini kami menggunakan data dari Bank DKI dengan suku bunga nominal sebesar 4% per tahun. Frekuensi majemuk yang digunakan ada 4, yaitu tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan. Lama waktu simpannya itu memang 8 tahun, tapi itu tuh nggak berpengaruh langsung pada nilai IR-nya, karena IR dihitung per 1 tahun efektif. Jadi, rumus yang digunakan itu adalah IR sama dengan 1 ditambah suku bunga nominal tahunan dibagi jumlah pemajemukan per tahun dipangkatkan jumlah pemajemukan per tahun dikurang 1. Jadi misalnya kalau bunga dihitung per bulan, maka pemajemukan atau M-nya adalah 12, artinya bunga dihitung 12 kali dalam 1 tahun. Intinya semakin sering bunga dihitung atau dimajemukan, maka bunga yang kita dapat juga akan ikut menghasilkan bunga lagi. Next. Nah, dari tabel berikut bisa kita lihat hasil perhitungan IR untuk bunga nominal 4%. Kalau bunga dihitung setahun sekali, nilai IR-nya itu tetap 4%. Terus kalau dihitung 2 kali setahun atau semesteran naik jadi 4,40%. Kalau 4 kali setahun atau kuartalan menjadi 4,61%. Dan kalau setiap bulan atau 12 kali setahun hasilnya paling tinggi yaitu 4,74%. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin sering bunga dimajemukan, semakin besar tingkat bunga efektifnya. Hal ini terjadi karena bunga yang didapat setiap periode ikut menghasilkan bunga lagi pada periode berikutnya. Walaupun perbedaannya itu cuma sekitar 0,07% per tahun, efeknya ini akan terasa lebih besar kalau disimpan untuk jangka waktu yang panjang. Kayak misal dalam kasus ini kan selama 8 tahun. Jadi pemajemukan bulanan ini memberikan hasil paling tinggi dan paling menguntungkan bagi nasabah. Next. Oke, sekarang kita masuk nih ke bagian present value. Jadi di bagian ini tuh kita mau tahu kalau misalkan harga mobil impian kita di masa depan itu 1,25 miliar dengan bunga 4% per tahun selama 8 tahun. Kira-kira berapa sih uang yang harus kita simpan sekarang supaya nanti pas 8 tahun tuh udah cukup uangnya buat beli mobil impian kita. Nah, rumus yang kita pakai itu adalah present value sama dengan future value dibagi 1 ditambah R per M pangkat M kali T, yang dimana R itu adalah tingkat bunganya, bunga per tahun yaitu 4%, M-nya itu jumlah periode permajemukan bunga per tahun, dan T-nya adalah lama waktunya yaitu 8 tahun. Nah, kalau kita lihat nih di tabel di slide ini tuh ada 4 jenis pemajemukan, yaitu ada tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan.
hasilnya kan emang beda-beda ya, tapi trennya tuh kelihatan. Jadi semakin sering bunganya dimajemukkan, uang yang perlu kita simpan sekarang tuh jadi lebih kecil. Contohnya, kalau bunga dimajemukkan tahunan, eh, nilai sekarangnya itu sekitar 913 juta. Tapi kalau bulanan nilainya itu turun jadi sekitar 906 juta. Jadi dari sini kita bisa lihat nih kalau mau beli mobil impian seharga 1,25 miliar dalam waktu 8 tahun, berarti kita perlu siapin uang sekarang itu sekitar 906 juta sampai 913 juta tergantung dari seberapa sering bunganya itu dimajemukkan. Berikutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Apakah dana 750 juta sudah cukup? Nah, dari hasil tadi bisa kita lihat, kalau kita pengen punya dana sebesar 1,25 miliar dalam 8 tahun, ternyata kita butuh modal awal sekitar 1906 juta sampai 1913 juta. Tapi kalau dana yang kita punya sekitar 750 juta, ya berarti memang belum cukup untuk sampai ke target itu. Uang 750 juta ini memang bakal berkembang karena ada bunga 4% per tahun, tapi hasil akhirnya belum sampai ke harga mobil impian kita. Jadi kesimpulannya masih butuh tambahan modal atau mungkin waktu investasinya diperpanjang biar bisa nyampe ke nominal 1,20 miliar tadi. Jadi bukan berarti nggak bisa tercapai dengan strategi investasi yang tepat. Misalnya seperti menambahkan setoran rutin atau mencari produk dengan bunga yang lebih tinggi dengan impian membuat mobil itu masih sangat mungkin kita capai. Boleh di next? Nah, sekian dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya acara. Terima kasih.